Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kondisi Sumatera Utara saat ini berkaitan dengan wabah pandemik corona, virus disease 2019 atau disebut COVID-19. Wabah tersebut benar-benar telah berdampak memperlambat perekonomian dunia, termasuk perekonomian di negara kita, Indonesia. Dan tidak terlepas juga dampaknya terhadap perekonomian di Provinsi Sumatera Utara. Menurut informasi yang sama kita ketahui bahwa saat ini sudah 186 negara telah terpapar COVID-19. Di Provinsi Sumatera Utara sendiri, sampai dengan saat ini terdapat 1.976 orang dalam pemantauan atau ODP. 55 pasien dalam pengawasan atau PDP. Dan 8 pasien dinyatakan positif corona. Di mana 1 orang diantaranya telah meninggal dunia. Dalam rangka penanganan langsung wabah COVID-19, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menunjuk 5 rumah sakit rujukan utama, yakni di Rumah Sakit Umum Pemerintah Haji Adam Malik, Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjai, Rumah Sakit Umum Daerah Jasamen Saragi, Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung, dan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidempuan. Saudara-saudaraku, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan kabupaten kota telah menyiagakan sekitar 206 rumah sakit yang tersebar di beberapa kabupaten kota Provinsi Sumatera Utara. Selain rumah sakit tersebut, untuk mengantisipasi apabila terjadi lonjakan pasien untuk penanganan warga yang PDP dan ODP, telah dipersiapkan juga beberapa rumah sakit rujukan untuk evakuasi utama pada Rumah Sakit GL Tobing PTPN 2, Rumah Sakit Marta Friska, Rumah Sakit Sari Mutiara, Rumah Sakit Haji Medan. Selain itu juga telah dicadangkan di Wisma Atlet Jalan Pancing, Asrama Haji dan Pusat Diklat di BPSDM Provinsi Sumatera Utara, dan juga akan dipersiapkan cadangan kedua di SPN Sampali dan diklat-diklat milik pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Utara. Dengan total lebih kurang 1.000 kamar. Pada kesempatan ini saya juga menghimbau kepada pengusaha dan masyarakat yang berkemampuan untuk memberikan dukungan berupa donasi untuk membantu penyediaan peralatan pendukung untuk dokter-dokter dan para medis yang berjuang di garda terdepan, yang menangani pasien penderita COVID-19. Selain fokus pada penanganan isu kesehatan masyarakat, sekaligus juga menjamin ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat, utamanya
masyarakat lapisan bawah, membantu para buruh, membantu para pekerja harian, membantu para petani, membantu para nelayan, membantu para pelaku usaha mikro dan kecil agar daya belinya tetap terjaga dan terus beraktivitas dalam berproduksi. Pemerintah Sumatera Utara bersama dengan pemerintah pusat terus bekerja keras mengantisipasi hal ini dalam rangka untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, dan mengurangi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), serta mempertahankan produktivitas masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu, dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, saya perintahkan kepada seluruh bupati, wali kota, dan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk 1. Segera lakukan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta percepatan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Lakukan pemetaan kegiatan dan prioritaskan kepada penanganan isu COVID-19 dengan tetap mempertahankan kestabilan ekonomi masyarakat. 2. Menerapkan sepenuhnya 5 protokol penanganan COVID-19. Protokol penanganan kesehatan, komunikasi publik, transportasi dan area publik, institusi pendidikan, dan menjaga pintu masuk ke wilayah Sumatera Utara. 3. Memangkas anggaran kegiatan-kegiatan APBD tahun anggaran 2020 yang manfaatnya tidak langsung menyentuh kepada masyarakat. 4. Tidak melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah ataupun ke luar negeri. 5. Menunda seluruh kegiatan berupa rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan yang menghadirkan banyak peserta. 6. Meniadakan kegiatan yang menghadirkan orang banyak dan aktivitas-aktivitas yang mengundang keramaian, kecuali pasar atau rumah-rumah makan untuk menyediakan konsumsi dan toko obat, apotik, penyedia obat-obatan, serta sarana pemeliharaan kesehatan. 7. Kepada instansi pemerintah provinsi dan kabupaten kota, terutama UPD sektor pekerjaan umum, perhubungan, pertanian, kelautan, dan perikanan, pengelola dana desa, dan program pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, agar mengutamakan program padat karya dalam rangka membantu masyarakat, membantu para pekerja harian, petani, buruh tani, dan nelayan. Namun dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu dalam bekerja harus menjaga jarak yang aman. 8. Kepada tim pengendali inflasi daerah agar dapat menjamin ketersediaan bahan pokok,
menjaga kestabilan harga-harga dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani. Saya juga instruksikan agar jangan sampai ada yang melakukan penimbunan barang yang mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga. Kami akan tindak tegas jika menemukan para penimbun atau spekulan harga. 9. Sekolah-sekolah mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk melakukan belajar dari rumah dengan sistem daring atau belajar online dari rumah. 10. Mengatur sistem kerja perkantoran, baik swasta maupun pemerintah, melalui sistem kerja dari rumah, work from home, menyesuaikan sistem kerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama 2 pekan dari sekarang, terhitung mulai hari Kamis tanggal 26 Maret 2020. 11. Percepat realisasi rencana belanja daerah melalui pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan kondisi yang ada. 12. Bulog agar dapat menjaga stok bahan pangan utama cukup sampai dengan 6 bulan ke depan, tahun 2020, terutama beras. 13. Menutup sementara tempat-tempat hiburan sampai ada petunjuk lebih lanjut ke depan. Saya juga menghimbau kepada kalangan dunia usaha dan masyarakat Sumatera Utara yang saya sayangi agar 1. Menerapkan social distancing atau menjauhi kerumunan orang dan physical distancing, menjaga jarak fisik antara manusia serta disiplin untuk hidup sehat. 2. Memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau work from home bagi pekerja instansi pemerintah dan swasta bagi kalangan pekerja. Industri untuk memberlakukan sistem bekerja bergiliran semaksimal mungkin dengan tetap memberikan hak pekerja dan jangan sampai melakukan pemutusan hubungan kerja atau penghentian kontrak kerja. 3. Untuk sektor UMKM dan pekerja sektor informal seperti transportasi online yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Saya harapkan dapat memanfaatkan kebijakan penundaan cicilan UMKM dan transportasi online yang diberikan pemerintah pusat. Mendorong masyarakat untuk membeli produk UMKM kita dengan memaksimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi melalui sistem penghantaran langsung, penggunaan aplikasi belanja online untuk meminimalisir pertemuan langsung, namun dengan tetap menjaga kebersihan dan kewaspadaan. Mari kita manfaatkan media tersebut sebagai jalan untuk membantu UMKM dan pekerja sektor informal kita. Dengan tetap membeli berbagai produk yang dihasilkan
UMKM kita. Saudara-saudaraku, pemerintah pusat juga telah mengambil langkah-langkah untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan tambahan bantuan uang tunai kepada masyarakat yang tidak mampu. Namun pada kesempatan ini, sekali lagi saya menghimbau dan mengajak para pengusaha dan masyarakat Sumatera Utara yang berkemampuan lebih agar dapat membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan, khususnya mereka yang berada di lapisan ekonomi paling bawah, terutama pekerja harian yang berpenghasilan tidak tetap. Mari kita ulurkan tangan saling bantu untuk mengatasi kondisi ini melalui kondisi dan bantuan lainnya. Saya juga mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat tetap beraktivitas di luar rumah agar senantiasa membawa hand sanitizer dan memakai masker jika diperlukan. Demikian juga kepada pengelola pusat perbelanjaan, rumah makan, dan fasilitas publik agar menyediakan perlengkapan untuk menjaga kebersihan dan peralatan cuci tangan di setiap pintu masuk. Saudara-saudaraku, kita telah menyaksikan pengalaman di berbagai negara bahwa COVID-19 dapat menyebar secara cepat di sana ketika tidak dilakukan langkah-langkah yang serius dan penuh kedisiplinan. Tapi juga kita menyaksikan ada negara-negara yang sudah berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19 karena tindakan cepat, serius, dan dilakukan seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama melakukan tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 secara masif demi keselamatan seluruh masyarakat Sumatera Utara dan rakyat Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, melimpahkan keberkahan, memberkati kekuatan dan keselamatan bagi kita semua, agar kita mampu keluar dari situasi ini. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Santium. Syadu Syadu Syadu. Salam kebajikan.